Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma la nuhsi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu ya Allah hatta tarda, walakal hamdu ya Allah idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suna ma'suma ma'suma wa la taj'al ahadan minna ya Allah syakiyan wa la matruda birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahi sayyidil mursalin amin ya rabbal alamin. Janabal afadil wonten ngarsanipun para alim, para rama kiai syuriyatan wa tanfidhiyatan fi mantiqati MWCNU Kecamatan Mijen, wonten ngarsanipun sedaya Forkopimcam utaminipun Bapak Kiai Haji Ungguh Prakoso Pak Kapolsek Pak Dan Ramil sedaya utaminipun Janabal Akh Karim Kiai Zaman atalallahu taala baqa'ahu fi rahmatillahi taala wa ridwani, wonten ngarsanipun sedaya pimpinan Banom Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Mijen, wonten ngarsanipun Janabah Akh Karim sahabat Latif Fakhri, Latifah Fakhri selaku ketua PC GP Ansor Kabupaten Demak, wonten ngarsanipun Kasat Korcap dan Mas'ud atauallahu taala baqa'ahuma. Perkenankan sebelum kami sedikit mengungkap tentang kenapa manusia banyak mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak menaruh simpatik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk awal kali kita ucapkan bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh kalau dipandang ini kelihatannya biasa-biasa saja, kita cuma duduk di rerumputan nan sudah mulai mengering, akan tetapi kalau kita melihat dengan penuh mata hati kita, maka sungguh ini adalah permadani-permadani surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh walaupun kita tidak nyaman, tapi lautan malaikat pada saat ini mengaminkan apa yang menjadi minat dan hasrat serta keinginan kita semua. Maka di majelis yang penuh berkah ini hendaklah kita selalu berintim ria, memanjatkan semua permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun permintaan dan permohonan di macam majlis semacam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkan permohonan dan permintaan itu. Amin Allahumma. Kenapa sekian manusia tambah tahun tambah jauh dengan zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang semakin menaruh hati dan semakin cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa jauhnya kita orang Indonesia dari Timur Tengah. Kita harus memakai pesawat di durasi waktu 9 jam lebih, ribuan kilometer jarak itu. Tapi kecintaan kita terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin berkembang, semakin kokoh dan semakin kuat. Berapa banyak lisan yang mengatakan bahwa macam begini ini adalah bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah. Akan tetapi bukan malah mati di Indonesia, maulid dan event-event semacam ini jauh lebih luar biasa di bangsa tercinta kita Indonesia. Ini artinya cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Indonesia selalu dan selalu mengalir sehingga kita bisa mencintai dan tumbuh cinta kita di dalam hati kita semua. Amin Allahumma. Bukti pertama bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita,
Satu. Bro, masih kuat untuk dengerin? Yang jauh, yang depan pasti kuat, karena sampean melihat kegandengan Kiai Zaman. Bro, yang belakang masih kuat? Bro, yang belakang masih kuat? Oh, coba bayangkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Duha mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, sungguh pasti Tuhanmu Muhammad akan memberikan sesuatu yang menjadikan engkau begitu bahagia dan merasa lega. Pada saat itu kita melihat dan kita menyadari bahwa kehidupan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ungkapan beliau dalam kitab Ihya yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ma syabi'a alu Muhammadin mundu thalathati ayyamin mutawaliyat, tidaklah pernah Muhammad dan keluarga Muhammad kenyang perutnya dalam 3 hari berturut-turut. Artinya kehidupan ekonomi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat menjepit. Paham? Paham? Sangat luar biasa terjepit. Belum lagi intimidasi yang dilakukan kufar jahiliyah Quraisy pada saat itu yang ingin membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita melihat di Barzanji itu warawad wasyadda min saghabin ahsya'ahu watawa tahtal hijarati kashham mutsrafal adami. Betapa Rasulullah saking laparnya perutnya diikat bahkan diganjal dengan bebatuan. Ini adalah kehidupan yang super tidak pernah kita alami. Lapar dalam 3 hari dan 3 malam. Sesiapapun dia, sekuat apapun iman dia, pada saat ini tidak akan pernah ada orang kuat dan berani tidak makan 3 hari 3 malam. Banser memang berani mati, tapi tak berani. Hidup Banser, hidup Banser. Cobi sampean bayangaken, iki kok rame dhewe. Rumangsaku ngomong wis banter jek kalah banter malah. Subhanallah. Mestinya logika sehat manusia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertama kali adalah mapan dalam ekonomi, kuat dalam fasilitas hidup dan punya pengaruh besar. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya Sayyidah Fatimah yang terbiasa dengan apa ini ya giling gandum itu sampai tangannya kapalan, harusnya minta fasilitas itu. Bahkan dalam Barzanji dikatakan ketika posisi semacam itu warawadadhul jibalu bi antakuna dhahaban fa'aba. Pada saat itu gunung-gunung merayu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi emas dan dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Apa yang diminta oleh Rasulullah ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apapun yang kau minta pasti Tuhanmu kabulkan sebagai bentuk biar engkau ridho, biar engkau puas memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan ya Rab arda idza ahadun min ummatina laisa yadkhulun nar. Wahai Allah, kalau memang permohonanku ini diperkenankan, yang paling bisa memuaskan hatiku ketika satu saja umatku tidak ada yang masuk neraka. Bukan derita Rasulullah, bukan derita keluarga Rasulullah, bukan kekurangan ekonomi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keselamatan kita bersama ini tanda cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam sejarah kehidupan manusia, banyak orang besar, banyak orang berkuasa, Napoleon, Bonaparte dan lain sebagainya, Hitler dan lain sebagainya, berkuasa luar biasa, punya otoritas yang luar biasa. Tapi empati terhadap orang kecil sangat rendah sekali. Kepedulian terhadap rakyat jelata sangat lemah sekali. Untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang nan jauh pun tetap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghendaki untuk kita tidak masuk dalam neraka Allah Subhanahu. Ini satu bukti cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat awal Islam, penduduk kafir Quraisy karena banyak berkembang gangster pada saat itu. Wah, pripun pancen geng tok, anane geng-geng tok, anane wong pateni nyapa, pateni bojone tumpaki. Lho saestu niku. Dadi uripe geng. Aja disuting Mas, rupane rada elek. Intimidasi yang kuat dari kaum kufar Quraisy menjadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menerima usulan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari Makkah ke Madinah. Bukan berarti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak untuk hijrah ke Madinah, bukan. Tapi sahabat selalu dan selalu mendesak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika orang kafir Quraisy sudah bersepakat hendak membunuh Muhammad dengan menyebar brosur yang namanya wanted, iya Pak? Wanted tahu? Wanted ya? Pencarian orang. Jadi wonge wis disebar. Sapa sing iso nugel gulune Muhammad utawa sapa sing iso nggawa urip-uripan Muhammad 1000 unta tak wekno. Ngeri enggak, Bu? Ngeri enggak? Pada saat ngeri sing kok ngoten niku, sahabat semakin mendesak bagaimana Rasul cepat untuk berhijrah. Tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebelum ada komando dari Allah Ta'ala, tidaklah mungkin Rasulullah melakukan sebuah perbuatan atau memutuskan sebuah kebijakan. Dan ketika kebijakan itu sudah diambil atas dasar wahyunya Allah Ta'ala, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, wahyu Allah sudah turun, aku sudah diperkenankan untuk hijrah bersama sahabat-sahabatku ke Madinatul Munawwarah. Untuk itu kami mohon sahabat-sahabat untuk berangkat dahulu ke Madinah, biar aku belakangan. Bu, untuk mendapatkan tempat yang aman dan nyaman, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah, nyawa panjenengan yang diancam sama orang kafir, yang hendak dibunuh itu jenengan. Kenapa jenengan harus menyuruh kami berangkat duluan? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabatku, engkau tahu begitu kok kalau aku yang diancam oleh orang-orang kafir Makkah. Ketika aku bersama dalam rombongan kalian, tentu rombongan kalian tidak akan tenang karena dalam pengejaran mereka. Biar sampean aman dulu sampai ke Madinah, baru nanti aku menyusulnya. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi keselamatan para sahabatnya, walaupun kondisi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terancam, tidak akan bergetar sedikit pun demi keselamatan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga nanti terus selesai. Artinya bukti cintanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Mengapa kita bersemangat dan duduk berlama-lama di tempat lapang yang semacam ini, suara kita keraskan dan lain sebagainya. Apa sudah imbang dengan apa yang dicintakan oleh Rasulullah kepada kita? Kan kita bisa mengukur ya bro ya. Bro, masih melek,
Yang ketiga, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dalam sakit yang luar biasa parah, hendak meninggalkan dunia ini. Di tanggal 12 di hari Isnin, pada saat itu sakit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah luar biasa tidak bisa tertahankan. Karena subuh sudah datang, maka Bilal bin Rabah harus mengumandangkan adzan dengan suara khasnya Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Lama ditunggu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kunjung keluar. Ternyata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggigil dalam kesakitan. Berkatalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya tercinta Fatimah Az-Zahra untuk minta tolong kepada Bilal bin Rabah, dan kebetulan Bilal bin Rabah masuk pada rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, kondisi fisikku sudah tidak memungkinkan lagi untuk keluar. Bilal, tolong ngomong sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami sholat subuh di saat ini, wahai Bilal. Maka keluarlah Bilal bin Rabah dengan derai air mata yang luar biasa, sulit untuk membuat susunan kata-kata karena rasa haru yang luar biasa, merasa betul bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak meninggalkan Bilal bin Rabah, tidak kuat karena cintanya terlalu luar biasa. Bilal bin Rabah setelah iqamah bilang kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anta umman nas. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada panjenengan Abu Bakar untuk mengimami sahabat-sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Wallahi, demi Allah, selama Rasulullah masih hidup, saya tidak akan ada keberanian untuk mengimami salat. Fastahallas sahabah ajma'un wadajjat hatta, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Sahabat-sahabat semua menjerit, sahabat semua menangis. Ada yang meraung-raung luar biasa. Mereka tahu dan paham bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka semua. Karena tangisan para sahabat sebegitu kencangnya, subuh yang mestinya masih gelap saat itu terlihat terang benderang. Karena begitu suara itu keras, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dipapah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah, keluar wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menerangkan seluruh ruangan masjid yang ada. Ini karena wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nuran faga gulla nur, cahaya di atas cahaya. Kalaupun matahari bercahaya, tentu cahaya matahari tak akan mampu mengalahkan cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tubuh yang begitu lemas, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimamkan salat. Lantas selesai salat, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Bilal, wahai Bilal, tolong sahabat hentikan semua, jangan boleh pulang, satu pun jangan. Aku mau ada urusan dengan mereka. Berdiri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar mulia beliau seraya mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, telah lama aku bermuasyarah, bersahabat dengan kalian. Yang namanya manusia pasti punya kesalahan. Sudah dekat saatnya perpisahan antara kalian dan diriku. Fastahallas sahabat ajma'un.
Saat mendengar kata demi kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat pun menjerit luar biasa karena hatinya tak kuat untuk berpisah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menanti kata berikutnya, sahabat tertunduk kepalanya dan setiap pangkuan basah karena air mata. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapapun dari kalian yang mungkin pernah aku zalimi baik secara materi ataupun secara fisik, tolong saat ini aku minta untuk dimaafkan, dan atau itu kalau memang berkaitan dengan jinayat dan kisos, tolong balas aku sebelum aku menghadap pada Tuhanku yang maha suci. Para sahabat tidak ada satupun yang berani untuk berdiri, hanya satu, Sawat, wa fi riwayatin Uqasah. Tapi yang lebih masyhur Sawat. Orangnya tinggi, hitam, berdiri dia. Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu aku pernah sangat mencintaimu. Setiap mau kemana pasti aku di belakang ontamu Rasulullah. Tapi ketika aku berada di belakang ontamu, entah sengaja entah tidak, kau pukul onta itu dan itu mengenai perutku wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu dikatakan salah, saya bisa saat ini untuk membalas panjenengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahalla ashab Rasulillah sallallahu, jerit lagi sahabat-sahabat merasa paling mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu teriak kenceng, wahai Sawat, setega itukah engkau? Kau rupa-rupanya belum taubat Sawat. Kau tega dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditenangkan sama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat-sahabatku, tenang. Ini antara diriku dan Sawat. Jangan ada yang komen, jangan ada yang ngomong. Diam. Terdiam para sahabat. Mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal untuk mengambil cambuk. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan cambuk itu dikala sehat, dibawa cambuk itu dan diberikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tidak tega tentang itu, dan sahabat Rasulullah yang paling jadzab itu ya Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, karena suatu ketika istighraq fi aini bahril wahdah itu pernah mengatakan Sayyidina Umar, inni ra'aitu annaka hajaran wa annaka la tanfa' wa la tadur. Walau ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltak ma qabbaltuk. Itu Hajar Aswad, karena Sayyidina Umar istighraq fi aini bahril wahdah, tenggelam dalam lautan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu singkat cerita, Sawat ini berdiri di hadapan mimbar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, di saat kau cambuk diriku, memang aku tidak berbaju Rasulullah. Alangkah indahnya apabila saat ini baju kau punya harus kau lepaskan dan kau tanggalkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gigilan tubuh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lemasnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak menghentikan jalannya kisos yang dilakukan oleh sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang merasa elitis, tidak ada dalam hukum. Paham bro? Semuanya paham bro? Tidak ada yang elit. Di mata hukum sama. Negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya di mata hukum. Di mata hukum, kiblat kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saat itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya. Kulit mulus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bagaikan mawar, lembut, penuh wewangian.
Itu kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek kulite ibu-ibu mboten saged tetep bengkerok. Wong penggaweane tandur. Alhamdulillah. Gak apa-apa mambu lampir malah eco mboten mambu mawar. Nggih Bu nggih. Pun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibuka bajunya, sawat ini menghambur kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, telah lama kurindukan yang semacam ini. Aku adalah sahabat yang paling rendah di antara sahabat-sahabatmu Rasulullah. Ingin sekali aku bersentuhan dengan kulitmu Rasulullah, tapi aku tahu diri karena aku orang kecil. Oi, jangan khawatir. Yang kecil dijauh dan dianggap remeh belum tentu remeh di mata Allah, di mata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Di hamburan itu dipeluk erat. Wahai Rasulullah, ini hanya penawar Rasulullah. Aku tahu jikalau nanti aku meninggal atau pun panjenengan mangkat ningarsane Gusti Allah Ta'ala, tentunya jenengan munggah swarga lan swargane dhuwur Kanjeng Nabi. Umpamane sawat kok mlebu swarga, tentune swargane cendhek, niku mesti jarang kepethuk kalih panjenengan Kanjeng Nabi. Seandainya sawat harus masuk di neraka, yang penting pernah kulitku bersentuhan dengan kulit muliamu wahai Rasulullah. Cucuran air mata sawat menjadikan haru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau apresiasi dengan ungkapan yang luar biasa. Wahai seluruh sahabat-sahabatku, lihat, kalau kau ingin menyaksikan pemuda yang masuk surga, lihatlah sawat ini. Dijas oleh Rasulullah, diagungkan oleh Rasulullah karena kecintaan sawat, diklaim sebagai penduduk surga. Alhamdulillah. Pulang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah sampai rumah semakin parah sakit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin parah, berpesan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra'il Batul, wahai putriku, tolong sesiapapun yang hendak bertemu dengan ayahanda nak, tolong dicegah dulu. Abah sedang tidak enak, betul-betul tidak kuat untuk menemui tamu. Siap Abah, saya siap menunggu. Tidak begitu lama, datang orang mengetuk pintu dengan suara yang tegas. Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fafatahat al-bab. Fatimah Az-Zahra membuka pintu. Seraya menghampiri laki-laki itu dengan jarak yang cukup jauh, Fatimah Az-Zahra mengatakan, ayahandaku sedang sakit yang luar biasa dan beliau mengatakan kepadaku untuk tidak menerima tamu sesiapapun. Laki-laki itu dengan lantang mengatakan, bilang ke ayahmu yang datang gua. Apa katanya? Bilang ke ayahmu yang datang gua. Ini lo gua. Modelnya itu tanpa ampun, tak tahu belas kasih. Siapa itu? Masuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha dan mengatakan, wahai ayahandaku, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh di luar ada tamu. Sudah aku katakan bahwa engkau udzur wahai Rasulullah, akan tetapi dia malah mengatakan, bilang ke ayahmu bahwa aku yang datang, gua yang datang. Dan ketika aku lihat wahai ayahanda, seluruh buluku berdiri, luar biasa menakutkan ayahanda. Siapa sebenarnya gerangan dia wahai ayahanda? Ya Fatimah, innahu hadhimul ladzat wa qati'us syahawat. Itu yang menjadikan semua yang lazat selesai, semua yang nikmat hilang. Itu malakul maut anakku, suruh dia masuk. Malakul maut masuk ke dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aji'ta munfaridan ya Azrail,
Apa kau datang sendirian wahai Israel? Aina Jibril akhi? Di mana Jibril teman baikku? Maka dikatakan oleh Israel bahwa Jibril sebenarnya sudah aku ajak, tapi tidak tega melihat rintihan dirimu wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang namanya teman? Ketika dia melihat rintihan, tidak tahan, lantas tidak usah datang. Tolong katakan pada Jibril untuk datang. Dipanggil sama malakul maut. Jibril datang di situ. Setelah datang di haribaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hana waqti ya Jibril. Ini tiba waktuku wahai Jibril. Famali karamatan indallah. Apa keistimewaan yang diberikan Allah untukku Jibril? Ya Rasulullah, inna abwabas sama'i qad futihat wa innal malaikata saffu sufufan liyaqbalu ruhak ya habibi. Wahai Rasulullah, saat ini pintu-pintu langit sudah terbuka semuanya, malaikat sudah berbaris satu-satu dan rapi menjemput. Mentakbil itu, mentarkhib itu apa Haji? Menjemput. Mapak itu apa itu? Menyambut kedatangan ruh muliamu wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita langit sudah terbuka di 7 langit, malaikat berbaris dengan barisan rapi, bahagia untuk menerima kedatangan kita, langsung kita. Tapi itu tidak berlaku bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma basyarani ya Jibril. Itu tidak menjadikan aku bahagia wahai Jibril. Wa kaifa bi ummati wa kaifa bi ummati. Bagaimana kondisi umatku di posisi yang kritis semacam itu? Kitalah yang disebut oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat tidak ego. Jadi kita itu kalau sudah jadi pimpinan, kita dipanggil punya fasilitas, wis wassalam, masalah anak buahku saka sing penting aku. Itu berbeda dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika mendapat jawaban dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala, wallahi ya Muhammad, innallaha qad harrama al-umamal madiyah lidukhulil jannah qabla ummatika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang umat-umat sebelum umat engkau Muhammad sampai seluruh umatmu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti kecintaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita semua. Lantas apakah cukup hanya semacam ini kita membalas cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cukup? Belum cukup. Kita pernah di zaman kita masih muda sangat mencintai Rhoma Irama. Lantas ketika berserban harus sama kayak Rhoma Irama. Ketika bersepatu harus kayak sepatunya Rhoma Irama. Ketika berjalan gaya jalannya juga gaya. Seandainya kita mengidolakan Dewa 16 pada saat kita muda dulu. Dewa nggih. Nek saat niki Dewa 19 nih. Kok mboten 14 napa? Atau mungkin kalau kita mengidolakan Michael Jackson, maka rambut kita akan kita cukur dan kita mode seperti Michael Jackson. Mungkin jaket kita akan sama dengan jaketnya Michael Jackson. Tapi ketika kita cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup kita gembar-gembor semacam ini? Paling tidak sesuaikan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiru apa yang pernah
dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu tersenyum kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.